Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua, Jaring Aspirasi, Triwulan 1 Masa Sidang 1, Tahun 2024, Dorin C. Mehue, Kelompok Kerja Agama bersama Masyarakat Komunitas Pendoa dan Pimpinan Persatuan Wanita Kristen, Sentani, tanggal 2 Mei tahun 2024. MRP Pokja Agama Dorin C. Mehue memilih Jaring Aspirasi di Kabupaten Jayapura karena dia perempuan asal Sentani. Utusan GKI di Tanah Papua ingin menjaring aspirasi Triwulan 1 dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2024. Mau mendengar keluh kesah dan pergumulan dari masyarakat, terutama suara perempuan. Tanggal 1 Mei tahun 2024, Dorin C. Mehue bersama World Harvest atau Yayasan Wahana Harapan, ibu-ibu dan anak-anak generasi penerus Papua sudah mengecek progres stunting, pemberian suplemen high kit dan makan gratis Kampung Hobong. Isu stunting sudah menjadi perbincangan hangat saat ini. Program penurunan angka stunting sedang dikerjakan untuk menghasilkan generasi Papua emas di tahun 2041, yang bertujuan menuju generasi emas Indonesia 2045. Dorin C. Mehue menambahkan kegiatan jaring aspirasi mengundang Sekda Kabupaten Jayapura, Polres Kabupaten Jayapura, MRP dan DPR, bertujuan untuk mendengar tanggapan aspirasi persoalan dan pergumulan untuk memberi solusi dalam meminimalisir semua persoalan di Kabupaten Jayapura. Saya kemarin melayani di kampung untuk mengecek progres terhadap sebuah program yang saya kerjasama dengan mitra kami di Jakarta, yaitu Yayasan Wahana Harapan atau Harvest, di mana kami juga ikut pemerintah untuk menopang pemerintah untuk bersama-sama meminimalisir angka stunting di kampung. Masalah ada di kampung. Terima kasih Mama Sekda hari ini hadir sehingga kita lebih leluasa bicara tentang persoalan, bicara tentang pergumulan, tapi juga kita harus berikan solusi kepada pihak pemerintah, kepada pihak keamanan, kepada pihak MRP, kepada pihak DPR, semua, sehingga kita boleh bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan meminimalisir seluruh persoalan. Dr. Hana Hikoyabi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura dalam sambutan mengatakan Kabupaten Jayapura sangat memprihatinkan karena data generasi anak-anak Kabupaten Jayapura dalam tahun berjalan produktivitas kurang bagus dengan banyak terlibat miras narkoba, sabu-sabu, dan angka HIV/AIDS tertinggi di Papua. Data menunjukkan bahwa yang banyak terlibat miras adalah orang asli Papua. Aktivitas persekolahan di kampung-kampung asli sangat sedikit. Produktivitas anak-anak Papua sangat menurun. Hal ini menjadi catatan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, tidak bisa tinggal diam diri dan tutup mata, bersama semua pihak berjuang untuk membangkitkan anak-anak Papua di kampung, distrik, bahkan di kota dari kehidupan buruk. Untuk itu, Sekda meminta semua pihak terlibat untuk berantaskan narkoba, sabu-sabu bahkan kenakalan remaja, untuk selamatkan manusia Papua di tanah Kenambai-Umbai. Generasi yang banyak miras adalah notabene adalah orang Papua. Sedangkan anak-anak di kampung-kampung kita bisa hitung yang sekolah itu sedikit sekali. Kalau kita lihat sampai ke Delta, Muaif, kampung-kampung asli dengan jumlah anak yang bersekolah kelas 1 bisa kita hitung dengan jari, PAUD kita hitung dengan jari. Lambat laun jumlah mereka bukan bertambah, tapi dari 10 orang mungkin turun sampai menjadi 3 atau 4 orang. Kemarin saya ikut Pak Bupati ke Yongsudosoyo. Di Yongsudosoyo ini ada satu orang Papua Nugini, dia pengedar. Saya tidak dapat dia hari itu. Kalau hari itu saya dapat dia, saya suruh deportasi pulang. Yang merusak generasi, apalagi anak-anak asli kami di kampung-kampung ini rentan dengan narkoba yang diedar dalam dos korek api. Hal senada juga disampaikan Kapolsek Sentani Kota AKP Rosikin.
SH bahwa situasi, wilayah Kabupaten Jayapura di 19 distrik dan 12 polsek di bawah Polres Jayapura aman. Namun sekarang anak-anak remaja mulai menggunakan ganja, dengan uang dari hasil curian motor. Untuk itu Kapolsek Sentani Kota AKP Rozikin menjelaskan bahwa masalah narkoba dan ganja sepenuhnya bukan tanggung jawab aparat kepolisian saja. Ini masalah sosial yang menjadi perhatian semua stakeholders di Kabupaten Jayapura. Masalah penjualan miras belum ada perdanya, hukuman bagi penjual miras sangat ringan. Hanya hukuman percobaan paling lama 3 bulan, tidak dimasukkan ke dalam penjara tetapi dibina di lingkungan berada. Untuk itu Kapolsek Sentani Kota mengajak semua pihak untuk berantaskan narkoba sabu dan miras di Kabupaten Jayapura. Ya, karena di sini ganja sangat murah. Kalau di wilayah barat sana bukan ganja, narkoba atau sabu-sabu. Sana memang mahal, Bu. Per gramnya itu jutaan. Tapi kalau di sini ganja itu cukup ditukar dengan motor curian, gitu kan? Memang miris sekali. Memang itu kalau untuk masalah narkoba atau ganja ini bukan tanggung jawab sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Namun semua stakeholder daripada ibu-ibu juga yang di kampung ini harus mengawasi anak-anak kita. Karena kami ini di Polri ada di bagian satuan narkoba, tidak ujuk-ujuk ya langsung memproses, tidak. Itu ada tahapannya, ada merehab, ya kan? Jadi kalau sudah ada di kampung sana ada gejala, ya gejala yang mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita yang ada aneh-aneh, bisa ibu-ibu melaporkan, ya kita bina, bukan kita langsung masukkan di kurungan, tidak, ada tahapan untuk rehab, ya. Nanti kami akan bekerjasama dengan BNN Kabupaten, itu tidak disebut, semua diserahkan ke aparat kepolisian. Di tempat yang sama, Ayub Fau dari World Harvest Indonesia, Yayasan Wahana Harapan Perwakilan Papua mengutarakan bahwa World Harvest Yayasan Wahana Harapan bekerja sama dengan Dorin CMUE dari Majelis Rakyat Papua. Kerjasama ini bergerak di bidang pendidikan kesehatan di Papua. Program stunting akan difokuskan pada anak-anak yang usia tertentu sudah harus sekolah tetapi ukuran badan tinggi badan yang masih kurang tergolong kurang gizi. Sejak tanggal 12 April tim bersama Yayasan Wahana Harapan, World Harvest dan MRP sudah memulai bekerja untuk memberikan vitamin dan makan siang minum susu kepada murid kelas 1 kelas 2 dan PAUD SD Impres Siboboy. 1 tahun ke depan akan mendampingi masyarakat Kampung Hobong. Tim akan lakukan monitoring secara rutin, mengecek perkembangan murid di guru, kader posyandu, dan bunda PAUD untuk memberikan vitamin setiap bulan. Banyak kesaksian yang menarik yang kami dengar, bahwa setelah hampir 3 minggu diberikan vitamin kepada anak-anak ini, mereka punya perkembangan itu cukup baik. Mereka tambah semangat belajar, ya. Mereka nafsu makannya juga meningkat, ya. Terus rajin tidur siang, dan secara fisik mulai ada perubahan cukup signifikan. Ada pertambahan tinggi badan 2 cm, ya, dan terusnya. Itu berarti cukup bagus, ya, cukup baik sekali. Nah, memang kalau data dari pemerintah yang kami terima, di Kampung Hobong itu hanya ada 5 anak yang diindikasikan sebagai stunting. Ya, tetapi pada umumnya kami mau untuk semua anak harus kita layani sehingga pertumbuhan mereka akan lebih baik begitu. Nah, selain daripada pemberian vitamin, kami juga memang menyarankan kepada orang tua, karena peran orang tua ini yang penting, terutama mama-mama, ya. Mama-mama harus memang memperhatikan gizi dari anak-anak ini, anak-anak kita. Nah, saya pikir Mama Dorince undang di tempat ini bagus karena mama-mama ini yang menentukan masa depan. Yosefina Kopu, Ketua Solidaritas Perempuan Papua Tanah Papua sangat mendukung kegiatan jaring aspirasi yang diadakan oleh Dorin CMUE dari Pokja Agama MRP karena semua perempuan bergerak di wilayah adat di daerah masing-masing dan jarang mau berkumpul seperti begini. Ada perempuan yang mulai bertindak dan mau mengajak para perempuan mau berkumpul dalam satu pertemuan. Sudah beberapa periode MRP tidak mengadakan pertemuan jaring aspirasi seperti begini, baru pertama kali diadakan oleh Dorin CMUE dari MRP hari ini.
Ketua Solidaritas Perempuan Papua Setanah Papua, Yosefina Kopeu selaku Ketua IPAS menyampaikan terima kasih kepada Majelis Rakyat Papua dari Pokja Agama Dorin CMUE. Semoga kegiatan seperti jaring aspirasi akan terus dilanjutkan sehingga aspirasi perempuan dapat tersalurkan dengan benar dan pada tempatnya. Sangat mendukung sekali kegiatan hari ini, karena kami semua perempuan bergerak di daerah masing-masing, wilayah adat masing-masing, jarang sekali mau berkumpul seperti ini. Baru mulai ada perempuan-perempuan yang mulai ambil, bertindak dan berkumpul kami untuk ada dalam satu pertemuan, termasuk sosok dari Ibu Dorin CMUE. Di Kabupaten Jayapura sudah berapa periode MRP tidak melakukan hal ini. Baru kali ini Ibu Dorince melakukan hal ini, dan kami atas nama perempuan Papua mengucap terima kasih sekali. Semoga seperti ini terus dilanjut sehingga aspirasi kami bisa tersalur dengan benar dan pada tempatnya. Sementara itu Lydia Mokai, Sekretaris IPAS Ikatan Perempuan asal Sentani, membeberkan dengan kegiatan yang dibuat oleh Dorin CMUE dari MRP sangat penting karena perempuan adalah tumpuan dari sebuah keluarga yang mau sukses tidak dalam hal apa saja didukung dengan doa, dan pasti dilakukan oleh seorang perempuan. Menjaring aspirasi dari perempuan selama ini mereka rasakan sebagai pendoa yang punya banyak kekurangan. Jaring aspirasi yang dibuat oleh Dorin CMUE supaya bisa menjawab kebutuhan pendoa tidak saja dari MRP tetapi terutama dari pemerintah daerah. Pendoa yang ada di dalam wilayah Kabupaten Jayapura juga termasuk dalamnya ada gereja di situ. Pemerintah jangan berpikir organisasi politik yang banyak karena organisasi kemasyarakatan yang banyak tetapi mereka tidak banyak berdoa buat pemerintah. Yang berdoa buat pemerintah adalah pendeta-pendeta dan pendoa perempuan. Pendoa membutuhkan biaya dan fasilitas untuk mendukung kegiatan doa. Dari kegiatan jaring aspirasi banyak perempuan yang datang, terutama Ibu Sekda Hana Hikoyabi yang mau bertahan sampai dengan sore karena mau dengar dan menjawab masalah, harapan, kerinduan dan keluh kesah perempuan itu melalui jaring aspirasi seperti ini. Terima kasih buat Ibu Sekda. Kami sebagai perempuan asal Sentani, Ibu Sekda juga sebagai perempuan asal Sentani. Tadi kami sudah dengar dari perempuan semua bahwa mereka akan mendukung Ibu Sekda. Itu luar biasa. Hak asasi setiap orang, setiap perempuan, siapapun dia masyarakat, dia punya hak untuk mengusung calon bupati di Kabupaten Jayapura. Dan kami tidak melarang, itu hak semua orang. Termasuk saya. Saya sekretaris, saya siap dukung Ibu Sekda karena saya sebagai sekretaris perempuan. Dan saya bangga kalau memang Ibu Sekretaris Ibu Sekda maju sebagai salah satu perempuan di antara sekian banyak laki-laki. Itu saya bangga karena saya perempuan. Bukan berarti kakak saya maju dia harus sepenuhnya dukung dia, tidak. Saya juga harus lihat semua link perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Hak semua masyarakat untuk memilih. Jadi saya bersyukur Ibu Sekda hari ini, puji Tuhan ada pendeta, ada polisi. Semoga semua yang kita sudah sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat terlaksana di semua sektor-sektor perempuan yang ada di keluarga maupun dalam tim-tim doa yang sudah terbentuk di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya, Elizabeth Yosepina Yantewo, Koordinator Perempuan Lembah Grim menuturkan senang dengan reses yang dibuat oleh MRP Pokja Agama karena perempuan bisa duduk berbicara mengenai situasi Kabupaten Jayapura, bisa mengumpulkan pendoa syafat perempuan yang selalu melayani di mimbar-mimbar gereja yang hari ini boleh kemukakan keadaan yang terjadi di Kabupaten Jayapura, terutama anak-anak muda Papua yang mulai habis dan punah, dan banyak hal tidak bisa selesaikan sendiri tetapi melalui persekutuan dan menjadi berkat untuk bisa menolong orang lain, terutama ibu-ibu. Ada di 4 wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura, mulai dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Sehingga kita dapat mengatasi bukan saja masalah stunting atau gizi buruk, tapi berbagai macam masalah sosial yang kami dapat lihat di setiap daerah wilayah kita dan pendekatan berdasarkan budaya setempat. Terus yang berikut,
berbagai kenakalan remaja yang tadi Pak Kapolres sudah sampaikan. Mari kita perlu bangun kekuatan perempuan untuk kita bicara tentang anak-anak kita yang mulai masuk pada narkoba, HIV. Mari kita bicara mereka sendiri dengan gaya kita sendiri, mama, sehingga kita mengurangi angka-angka itu, bawa mereka kepada Yesus, karena nama Yesus dapat merubah segala hal. Nama Yesus saja orang lain diselamatkan. Mari, kapan lagi kita mau berbuat kalau bukan dari hari ini? Selaku pelaksana kegiatan jaring aspirasi, Dorin C. Meue dari Lembaga MRP Pokja Agama mengadakan kegiatan jaring aspirasi dengan sasaran peserta adalah pendoa Syafat Kabupaten Jayapura, seluruh pimpinan gereja Kristen di Kabupaten Jayapura, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, Kapolres Kabupaten Jayapura, Yayasan Wahana Harapan World Harvest, perwakilan Papua. Para perempuan pendoa syafaat yang menjadi pemimpin pada gereja masing-masing komunitas mereka masing-masing dari Solidaritas Perempuan Papua, hampir kurang lebih 60-70 orang yang hadir. Dorin C. Meue, anggota MRP Utusan Gereja, GKI, di Tanah Papua menyadari pelayanan untuk rangkul semua perempuan karena punya persoalan terhadap perempuan yang menjadi pilar utama dalam rumah tangga dan dalam organisasi perempuan. Dorin C. Meue menyampaikan keberadaan Majelis Rakyat Papua dan tugas pokok dan jaringan aspirasi dengan tema besar, memberikan penguatan kelembagaan pada perempuan dan agama, mempersiapkan kursi pengangkatan DPR dan DPRK tahun 2024, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Tanah Papua, menyiapkan ruang penyampaian pergumulan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, duduk bersama perempuan dari beberapa komponen organisasi gereja dan adat, menyampaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Mengenai kunjungan Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi yang melakukan kunjungan tugas di beberapa daerah dan melihat kondisi kampung sepi karena tidak ada aktivitas masyarakat di sana. Kondisi yang diakibatkan oleh lingkungan sosial terhadap generasi anak Papua yang pada umumnya terlibat dalam ganja narkoba dan miras. Hal ini diperkuat dengan data dan catatan kriminal bahwa Kabupaten Jayapura tertinggi masalah narkoba, ganja, dan miras. Jaring aspirasi selama 7 hari ini dalam rangka mendapatkan saran masukan pergumulan dan masalah dari masyarakat utama para perempuan untuk bisa memperjuangkan hak-hak mereka oleh MRP. Lewat jaringan aspirasi perempuan harus bersatu, perempuan harus melakukan banyak hal secara bersama-sama, perempuan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, perempuan tidak boleh jalan kelompok masing-masing, tetapi dalam kesatuan boleh bekerja secara sinergitas, semua perempuan harus kolaborasi, banyak hal yang bisa dilakukan dengan banyak potensi yang ada di dalam diri perempuan. Pertemuan Dorin C. Meue bersama Pokja Agama MRP, Sekda Kabupaten Jayapura, Ibu Hana Hikoyabi, Kapolsek, dan World Harvest Yayasan Wahana Harapan selama 5 jam, dalam kurung waktu 5 jam membahas menyelamatkan generasi Papua dengan meminimalisir angka stunting dengan bekerja berkolaborasi bersama, membangun relasi lewat organisasi gereja, dan yayasan. MRP DPR dan pemerintah akan memberikan perhatian yang menyentuh seluruh masyarakat dari kampung terutama mulai dari generasi usia 0 bulan sampai 6 tahun, dari PAUD SD kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP. Ada satu yayasan yang Tuhan gerakkan hati mereka dan mereka mulai melakukan pelayanan ini mulai dari kampung. Dan itu tadi sudah direspon oleh Ibu Sekda, berharap untuk kita selamatkan generasi dengan memberikan suplemen makanan yang mereka konsumsi, karena masyarakat di kampung ada yang tidak cukup mereka makan, orang masih lapar. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini semua perempuan telah menyampaikan itu, dan kita sebagai pemerintah, baik di DPR, baik MRP, baik pemerintah daerah dari seluruh tingkatan, kita harus memberikan perhatian dan harus turun menyentuh seluruh masyarakat kita di kampung. Terutama kita harus mulai dari generasi kita, dari usia 0 bulan sampai 6 tahun itu ada di PAUD. Kemudian dari SD kelas 1 sampai kelas 6, bahkan SMP. Oleh karena itu dari PWKI kami sudah punya program, tadi sudah kita bicara bahwa ada satu gerakan namanya Gerakan 414, itu artinya gerakan
kami melayani usia 4 tahun sejak PAUD sampai dengan SMP umur 14 tahun. Kenapa? Karena kita harus tanamkan nilai-nilai yang baik sehingga tumbuh kembang mereka itu boleh tertanam dengan karakter yang baik sehingga kita menghasilkan generasi yang kita harapkan, dan biarlah lewat generasi kita dan kita semua nama Tuhan dipuji, dimuliakan di atas tanah Kenambai, Umbai, bahkan juga untuk tanah Papua. Setelah makan siang, peserta mendengar pemaparan materi dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tentang Jaring Aspirasi Triwulan 1 Masa Sidang 1 tahun 2024 oleh Dorin C. Meue Kelompok Kerja Agama bersama masyarakat komunitas pendoa dan pimpinan Persatuan Wanita Kristen Kabupaten Jayapura, Sentani, tanggal 2 Mei tahun 2024. Sebelum masuk mengikuti materi penjaringan aspirasi Triwulan 1 Masa Sidang 1 tahun 2024 oleh Dorin C. Meue dari Kelompok Kerja Agama, peserta undangan mengisi absensi yang telah disediakan pemateri. Mereka yang diundang hadir sebagai pemateri pada kegiatan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tentang Jaring Aspirasi Triwulan 1 Masa Sidang 1 tahun 2024 oleh Dorin C. Meue Kelompok Kerja Agama. Pemateri yang diundang adalah Dorin C. Meue dari MRP, Dr. Hana Hikoyabi, Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Jayapura, Kapolsek Sentani Kota AKP Rosikin, dan Ayub Fou perwakilan World Harvest Indonesia perwakilan Papua. Sebelum dilakukan presentasi materi oleh Majelis Rakyat Papua, MRP, Dorin C. Meue dan dilanjutkan acara selanjutnya oleh Sekda, maka dilakukan upacara tiupan safar oleh anak kecil bernama Israel bertanda dibukanya kegiatan jaring aspirasi yang disaksikan oleh semua yang hadir. Narasumber pemateri, Dorin C. Meue tentang MRP dan apa tugas mereka. Dr. Hana Hikoyabi, Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Jayapura mengenai pembangunan SDM di Kabupaten Jayapura. Kapolsek Sentani Kota AKP Rosikin tentang kondisi Kabupaten Jayapura dari sisi keamanan. Dan Ayub Fou perwakilan World Harvest Indonesia perwakilan Papua mengenai program penurunan angka stunting di Papua khususnya di Kampung Hobong yang menjadi pilot project tahun 2024. Namun sebelum masuk di sesi tanya jawab dalam kesempatan pula, dilakukan acara penyerahan buku. Salah satu hasil karya dari Dorin C. Meue ini dari Majelis Rakyat Papua diserahkan kepada Sekda Kabupaten Jayapura Dr. Hana Hikoyabi. Selanjutnya peserta menyimak materi dari pemateri, kemudian dilakukan tanya jawab seperti masalah program otonomi khusus dari Jilid 1 masuk Jilid 2 di Papua tentang kursi pengangkatan DPRP dan DPRK, tentang kepentingan perempuan Kabupaten Jayapura, tentang presentase pembagian dana otonomi khusus Papua, tentang alokasikan dana kampung untuk membangun kampung, tentang pendidikan anak sekolah, tentang program stunting, tentang peredaran miras di Kabupaten Jayapura, tentang stunting untuk lansia, dan tentang sayur mayur dari pasar pindah ke ruko. MRP Pokja Agama Utusan Gereja GKI Tanah Papua, Dorin C. Meue berharap bisa menampung masalah, harapan, kerinduan dan keluh kesah masyarakat melalui jaring aspirasi untuk diperjuangkan di tingkat Majelis Rakyat Papua. Dari kita punya keluarga dulu, baru kita bisa, maka kita menjadi berkat.